kami. Mas Kohar, sebelum kita berdiskusi, kita akan mencoba mencari tahu dulu dari orang yang mengerti transportasi. Kita telah terhubung lewat saluran telepon dengan anggota Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setiowarno. Pak Joko, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya Pak Joko, ada stigma yang beredar di masyarakat bahwa tol yang baru itu mahal. Tol baru ini katanya termasuk tol Trans Jawa, dan akhirnya para pengusaha khususnya apalagi logistik itu katanya lebih memilih lewat jalan nasional bukan lewat jalan tol karena katanya lebih murah. Itu memang betul-betul lebih mahal atau memang itu adalah strategi pengusaha untuk bisa dapat untung lebih besar, Pak Joko? Ya, namanya pengusaha harus cari untung, itu wajar, ya. Tapi kalau dalam konteks transportasi begini, tol itu kan jalan alternatif, pilihan. Bukan satu paksaan, artinya pilihan, ada alternatif yang tidak bayar. Ini bayar, tidak bayar. Mau lancar, gunakan tol, kalau mau agak biasa saja, ya gunakan non-tol. Pertama. Kedua, kita harus ingat, Indonesia itu negara kepulauan. Ya, bukan negara kontinental. China kontinental, daratan. Jadi fokus pada daratan. Kita kepulauan. Ya. Ketiga, setiap moda transportasi itu dia punya karakteristik masing-masing. Secara teori, kalau transportasi darat itu dia mengangkut barang itu maksimal 500 km idealnya. Selebihnya menggunakan kereta atau laut. Itu. Nah, sehingga kita berpikir ya harusnya ya coba perilaku penggunaan angkutan barang menggunakan kereta dan laut itu yang dikembangkan juga. Jangan kita fokus pada darat. Ya. Jadi kalau pertanyaannya kembali lagi Pak Joko, ini memang terlalu mahal, kemahalan atau ya memang harus begini karena untuk mengembalikan imbal hasil investasi pengusaha jalan tol, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, saya pikir itu kan investasi juga mahal jalan tol itu kan. Ya kalau dibandingkan dengan tarif yang dulu tentunya lebih murah yang dulu, tapi ini kan investasi yang harus dikembalikan ya sudah dihitung memang itu yang harus dibayarkan. Makanya disebut jalan tol kan jalan alternatif. Kalau tidak mau bayar ya gunakan yang non tol. Kalau mau jarak jauh lebih jauh lagi ya sudah pilihannya adalah moda kereta sama laut. Tapi moda kereta dan laut ini harus dibenahi. Gitu. Pemerintah katanya Pak Joko sedang menimbang-nimbang ada 3 alternatif solusi. Yang pertama memotong pajak atau memberi insentif pajak bagi badan usaha jalan tol. Yang kedua memperpanjang konsesi. Yang ketiga memberikan subsidi tunai bagi pengguna jalan tol. Anda cenderung memberi yang mana itu Pak untuk memberikan solusi tengah nih? Ini dari ketiga itu nanti dikalkulasi kira-kira kalau memberi insentif di moda kereta api sama laut murah yang mana, itu aja. Bagaimana? Kan ada pilihan. Kalau dari tiga model alternatif itu dibandingkan memberi hal yang sama diperlakukan untuk jalan rel sama jalur laut, murah yang mana juga. Itu. Oh, itu cenderung yang mana, Pak? Nah, artinya dihitung semua. Jadi artinya kita jangan fokus di darat semua kan. Dengan tiga alternatif tadi, bagaimana dengan kereta api? Kereta api ada pajaknya juga, itu dihilangkan bagaimana? Laut juga bagaimana? Nah, coba dibandingkan dengan 3 itu yang murah yang mana? Gitu. Oke. Baik, tapi ini intinya memang harus ada penyesuaian ya untuk tarif ini supaya kemudian juga jalan tolnya tidak merugi karena tidak ada penggunanya, begitu kan Pak Joko? Ya, artinya secara umum kita harus menata sistem logistik nasional, itu yang penting. Oke, baik, terima kasih Pak Joko Setiowarno memberikan kami pencerahan pagi ini. Selamat pagi Pak. Mas Kohar, pertanyaannya kalau ini kan harus cari jalan tengah tadi. Kalau solusi imbang ya. Nah, kalau yang pertama memberikan insentif pajak, itu kan bisa mengurangi penerimaan pajak. Kalau yang kedua, memperpanjang konsesi. Jadi katanya kurang fair untuk pengusaha jalan tol yang lama. Karena kan pada waktu itu juga mungkin mereka menghadapi di awal-awal, kita tidak tahu ya, Jagorawi dulu misalnya, juga jangan-jangan di awal-awal sepi, tapi mereka tetap berusaha tanpa ada perpanjangan konsesi. Subsidi tunai tadi kita hindari dulu begitu. Nah berarti kira-kira bagaimana? Ya tentu dari sekian skema itu kalau menurut editorial ya, tentu hindari dulu yang ketiga.
Paling tidak itu. Yang paling mungkin adalah karena terlalu berat ya untuk keuangan negara. Terlalu berat untuk keuangan negara dan itu hanya akan memunculkan selalu isu current account deficit yang makin melebar. Belum penyelewengannya begitu ya. Nah, yang penting adalah bagaimana dari dua skema ini dihitung secara benar. Solusinya harus solusi yang win-win, solusi yang betul-betul memberikan keberimbangan, baik bagi pengusaha, investor, maupun bagi pengguna. Nah, yang paling penting adalah bagaimana dia menghasilkan stimulus bagi perekonomian. Nah, kalau dia ternyata dengan misalnya insentif pajak, penerimaan pajak berkurang, tetapi dari penerimaan yang berkurang itu bisa dilipat gandakan oleh hasil pertumbuhan akibat logistik yang murah. Karena barang jadi daya lebih murah, beli jadi naik, lewat tol itu lebih cepat, begitu. Lewat tol lebih cepat, kemudian ongkos lebih murah, kemudian transaksi menjadi lebih banyak. Akhirnya bisa menutupi. Atau bahkan lebih. Bahkan lebih. Yang itu yang kerap terjadi yang kadang-kadang mungkin luput dari hitungan. Nah, kayak Tempo dulu kan beberapa saat yang lalu kan pernah mantan Menteri Keuangan Khatib Basri menyebut ada hidden economy kan, ekonomi yang bergerak di bawah permukaan yang tidak terlihat, yang ternyata di luar dugaan ini kok tetap membuat Indonesia bisa tumbuh, masyarakatnya tetap kok seperti tidak ada apa-apa itu kan, karena ada hidden economy yang bergerak yang tanpa ada campur tangan negara gitu, mereka ternyata bisa bergerak. Intinya ini negara harus melakukan sesuatu, tidak boleh dibiarkan begitu saja ya. Ya betul, karena kan dari pembangunan infrastruktur itu kan jangka panjangnya adalah dia dimaksudkan adalah untuk menggerakkan percepatan proses pemerataan ekonomi. Masalahnya bagaimana menjelaskan ini ke semua pihak, karena sering yang dipegang itu adalah ujung-ujungnya saja. Jalan tol itu mahal, kita tidak usah lewat situ. Ya sama, kayak utang kan juga begitu. Itu dia, kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Anda masih bersama kami, Mas War. Kita akan mendengarkan pendapat pemirsa. Pemirsa berikut ini orang yang sangat mengerti usaha juga. Kita sudah terhubung dengan Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan Bang Kohar. Selamat pagi, Pak Sunoto. Bagaimana Pak ini jalan tol ini Pak? Untuk Anda solusi imbangnya kira-kira seperti apa Pak Sunoto? Gini, istilah solusi imbang itu mungkin lebih tepat dimaknai adalah solusi yang optimal. Jadi bukan minimal dan bukan maksimal, tapi optimal setelah mempertimbangkan semua aspek. Misalnya, ada pembagian user antara user bisnis, artinya kendaraan bisnis sama kendaraan pribadi. Kemudian ada hari-hari besar selama 13-14 hari diliburkan, yang itu artinya sekitar 3,sekian% dari total hari dalam setahun. Itu bisa aja dalam hari-hari libur Natal, Tahun Baru, dan Lebaran, itu adalah dibebaskan, tinggal nanti tarifnya adalah dinaikkan sebanyak 3,sekian% dan itu nggak terasa, tapi saat mudik itu tidak ada lagi kemacetan yang disebabkan oleh loket-loket tol. Itu antara lain beberapa aspek. Yang kedua, Bang Kohar, tol itu adalah milik BUMN dan BUMN disetujui didirikan, rakyat menyetujui, BUMN didirikan untuk mencetak benefit, jadi bukan mencetak profit. Syukur-syukur kalau benefitnya diperoleh, profitnya juga diperoleh. Jadi yang pertama objektifnya BUMN adalah mencetak benefit, silahkan rakyat memetik profit-profit dari benefit itu. Jadi jangan didahulukan negara untung duluan, kemudian rakyat malah yang jadi buntung. Nah, untuk mengotak-atik ini, itu kalau dalam kami itu ilmunya namanya Finance and Social Engineering. Jadi hal-hal yang begini bagus. Metro selalu mengungkap karena Pak rakyat juga menunggu. Nah, mestinya yang kayak gini-gini itu menjadi salah satu, sekali lagi bukan satu-satunya, salah satu yang harus disampaikan oleh calon presiden ketika debat. Jadi rakyat juga nunggu, kalian calon presiden, kami mau diapakan, negara mau diapakan, ya kan? Kemudian kami dapat apa dari salah satu Anda ketika kelak menjadi presiden? Lebih konkret begitu ya Pak Sunoto ya? Kenapa? Lebih konkret begitu ya Pak?
Lebih konkret, kesehatan harus diapain, pendidikan harus diapain, jalan tol harus diapain, ya kan? Makanya Presiden jangan sembarangan ngomong karena didengar oleh sekian ribu profesor, sekian ribu doktor, dan sekian ratus ribu insinyur, ya kan? Baik, Jadi jangan salah-salah ngomong, harus prudent dan bermakna. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Kohar, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak, silakan Pak Nugroho. Infrastruktur ini adalah urat nadi ekonomi dan kehidupan bangsa. Jadi berhasilnya Jokowi membangun Trans Jawa ini adalah luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, yang luar biasa lagi adalah pembangunan tol ini tidak dibebankan ke APBN, tapi mengikat pengusaha baik BUMN maupun swasta untuk membangun itu. Nah, disinilah letak bisnisnya seperti yang dikatakan Bung Sunoto tadi. Kalau sekarang tol ini jadi mahal dan sepi, semua rugi, Pak. Iya, iya. Saya sudah jalan dari Solo Semarang beberapa kali, memang sepi. Itu berapa kilometer itu cuma 1-2 kendaraan dalam keadaan normal. Karena Kalau belum ini populer dibiarkan, mungkin Pak semua Nugroho bagus, tolnya Pak. Pak. Ya, Mungkin karena belum populer Pak Nugroho tolnya. bukan. Memang ya, mungkin memang ya kurang cari untung dan cari nikmat itu kan biasa, Pak. Oh, Saya oke. kira solusinya adalah tetap prinsipnya jangan membebani negara, harus dijaga. Iya. Yang kedua, bagaimana memberikan insentif kepada pengusaha supaya untung. Mungkin dengan menambah konsesi waktu. Ya. Atau dengan sedikit menurunkan pajak tanpa mengurangi APBN. Tapi ada cara lain yang ketiga. Apa itu, Karena utang dalam negeri ini kan bunganya tinggi, Pak. Bagaimana kalau BUMN dikasih kesempatan utang luar negeri yang bunganya cuma 2-3%? Pak? Oh. Ya, Oke. jadi ini win-win solution. Sehingga apa yang dikatakan tol itu benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Ya. Tarifnya Ya. tidak terlalu tinggi, ya sebisa-bisanya yang minimal untuk tetap dapat, tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian pengusaha juga hidup. Nah, pengusaha ini terus terang mereka membangun ini kan pakai utang. Saya ini pengusaha. Saya tidak Iya. pernah bangun pabrik, bangun proyek itu uang saya sendiri-sendiri itu tidak pernah itu. Itu uang Iya, utang. iya. Nah, bagaimana Utang itu tidak haram ya, utang Pak ini Nugroho ya. yang di engineering supaya murah. Kalau Oke. dalam negeri belum bisa ya kita boleh pakai utang luar negeri dengan bunga yang Baik. cuma 3-4%. Baik. Itu alternatif solusi. Pak Nugroho, terima kasih Pak untuk opini Anda atau pendapat Anda dari Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Ya, saya mendukung pernyataan dari Pak Suno dan juga Pak Nugroho. Kemudian Ya. begini, bahwa pembangunan jalan tol di suatu negara itu memang perlu dan penting dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian, kemudian kesejahteraan suatu bangsa. Iya. Nah, kita begini, kita harus sangat mengapresiasi kaitannya dengan pembangunan jalan tol. Ini termasuk kaitannya dengan Trans Jawa sepanjang 760 km yang pada Desember kemarin sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, ini apalagi sejak tahun 1996 proyek-proyek seperti ini kan ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, kemudian begini, kita tidak boleh keburu-buru kemudian menjustifikasi bahwa jalan tol ini sepi dikarenakan tarifnya terlalu mahal. Jangan. Jadi saya melihat faktor utama itu sebenarnya bagi pengguna adalah kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Mereka tuh seringkali sudah tahu bahwa di sana ada tol, tapi pengguna jalan ini akhirnya terbiasa lebih nyaman kemudian dari memakai jalan yang sebelumnya. Itu Karena yang sudah pertama. hafal begitu ya Pak ya?
Ya, Sudah hafal kemudian jalannya, begini, sudah terbiasa begitu ya Bapak Bambang ya? kebiasaan, ya termasuk Ya, nanti saya mau ke arah yang mana kalau lewat jalan tol ini. Ini sebenarnya Ya. faktor utama. Nah dari Ya, situlah sebenarnya muncul kaitannya dengan sosialisasi dari pihak pemerintah. Jadi pengguna jalan ini sebenarnya masih banyak yang belum paham kaitannya dengan penggunaan jalan tol tersebut, kemudian nanti rutenya kemana. Nah sebagai Ya. contoh begini, saya ini kan orang Solo, saya itu sebenarnya juga sudah tahu di sana ada Trans Jawa jalan tol itu. Kemudian juga dari Solo ke Jawa Timur ini juga ada jalan tol. Tapi saya kok Ya. masih nyaman melewati Tawangmangu. Nah ini sebenarnya Pantura. contoh-contoh teman-teman Ya, kita ya, itu ya. juga seperti itu. Nah, Ya, ya. ini untuk mencoba bahwa jalan tol tersebut barangkali juga biar lebih ramai. Saya rasa saya juga sependapat apabila tarifnya itu dimurahkan dulu. Nanti kemudian bertahap sekaligus untuk sosialisasi kepada masyarakat dari Baik. waktu ke waktu. Ini kan juga nantinya juga bisa. Tapi sebenarnya tidak ada kata dalam artian ini sepi peminat atau apa, tidak. Ya, Itu ya. karena Tidak masyarakat boleh terburu-buru ya. belum terbiasa saja. Dan Baik. kita yang jelas mengapresiasi lah di era Pak Jokowi ini sudah banyak Oke. tol, dan ini saya yakin untuk benar-benar mampu untuk meningkatkan perekonomian Terima dan kasih. kesejahteraan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang di Solo, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Dasman di Medan, Sumatera Utara. Pak Dasman, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Dasman. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, jadi solusi imbang jalan tol ini sebenarnya saya tidak melihat dari sudut politik, tapi saya melihat dari sudut ekonomi. Nah, kalau kita lihat dari sudut ekonomi, sebenarnya jalan ini kan sebenarnya kan tidak harus bayar ya sebenarnya, karena itu hajat masyarakat banyak. Contoh jalan-jalan umum yang lain. Ini kebetulan jalan tol memang karena biayanya cukup tinggi sehingga pemerintah harus membebankan kepada rakyatnya. Rakyat ini kan sebenarnya dia kan mau yang kalau bisa gratis, bukan murah lagi tapi gratis. Tetapi negara belum mampu. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, antara kilometernya itu tidak sesuai. Contoh, kami dari Kuala Namo ya, dari Kuala Namo Tanjung Mulia itu sampai ke Tanjung Morawa itu 42 kilometer. Itu tarifnya hanya Rp5.000. Oh. Nah, dari Tanjung Morawa ke bandara itu 17 kilometer. Ya. Tetapi tarifnya 30.000. Ya, ya, ya. Secara ekonomi ini tidak logika. Ya. Mengapa Ya, lebih tidak logis. 23 kilometer, 23 kilometer. Ya. Tetapi terlalu jauh selisihnya. Sehingga rakyat kan melihat dari tarifnya, bukan dari Perhitungannya harus kilometernya. lebih transparan, maksud Pak Dasman begitu ya Pak? Lebih transparan, masyarakat lebih Oke. transparan. Dijumlahkan aja kilometernya, dibagi sehingga dapat per kilometer. Karena soal mutu Oke. jalannya itu sama saja, jalan tol. Terima kasih untuk Pak itu- Dasman. Terima kasih Pak Dasman di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat para pemirsa selepas jeda Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi ini. Mas Kohar, Ya. tadi para pemirsa antusias mengatakan bahwa prinsipnya adalah yang pertama jangan membebani keuangan negara Ya, lagi, tapi ya, juga rakyat harus diuntungkan. Ya. Nah masalahnya kan ketika bicara jalan tol tadi lagi, ada dua bagian rakyat ini, Ya. yang pakai sama yang mengusahakan supaya itu ada. Ya. Kan ada uang juga yang harus dikembalikan untuk dia. Ya. Bagaimana kira-kira? Ya, jadi intinya adalah kita kembalikan pada hakikat dari pembangunan tol ini apa. Nah, pertama kan ini adalah untuk melancarkan arus barang, Ya, logistik, untuk lebih mempercepat mobilisasi orang, sehingga waktu tidak tersita di jalan karena kemacetan. Karena katanya biaya logistik kita termasuk yang paling mahal nih saat ini. Betul. Nah, biaya logistik mahal. Distribusi barang dari titik satu kepada masyarakat menjadi terhambat. Ya. Akhirnya Pak konsumen pula yang terkena bebannya. Daya beli turun kan kalau barang mahal,
karena ongkosnya mahal, maka daya beli masyarakat ya segan beli. Karena segan beli maka ya dia tidak akan laku itu produk. Nah, ekonomi supaya tidak lebih berputar. Ekonomi tidak berputar. Nah, kan seperti itu. Lalu dibangunlah infrastruktur ini untuk memudahkan semuanya. Tetapi ini juga ada pilihan. Karena infrastruktur yang lama sudah ada, karena ada jalan yang non tol. Nah, jalan yang non tol ini juga tetap punya hak untuk dilalui masyarakat, bisa dipakai. Tetapi kan risikonya kan juga harus ditimbang. Risikonya dia akan memakan waktu yang jauh lebih lama. Nah, tentu saja ini juga harus dihitung dari sisi biaya. Komponen biaya itu komponen waktu biaya itu kan. Betul. Kenapa? Waktu lebih lama, maka dia akan memakan bahan bakar minyak yang lebih banyak. Biaya yang juga bisa membengkak. Jangan-jangan apabila diikuti itu, maka lebih besar daripada biaya harus membayar tarif tol kan gitu. Makanya kan ini tadi ada misalnya kebiasaan yang Pak Bambang tadi bilang bahwa itu kebiasaan. Nah, jadi cara hitung yang lebih transparan, dijelaskan kepada masyarakat. Mengapa tarifnya segini? Saya kira masyarakat akan paham. Bisa menerima. Masyarakat akan bisa menerima. Masyarakat publik harus kita beri literasi bagaimana cara menghitung biaya itu, cost. Nah, kenapa menjadi tarifnya seperti ini? Karena memang ada yang mengusahakan, ada investasinya. Nah, kalau dia BUMN, yang penting dia adalah mendatangkan benefit. Kan tadi Pak Sunarto bilang. Benefit dulu baru profit. Benefit dulu baru profit kan gitu kan. Untuk syukur-syukur bisa profit. Nah, dalam hal ini maka skema dari 3 skema itu, maka skema yang pertama, skema yang kedua adalah skema yang mungkin imbang, optimal lah, layak untuk dipertimbangkan selain tadi itu poin di luar skema tentang cash tunai, subsidi tunai, akhirilah itu yang kecuali memang betul-betul untuk masyarakat yang sangat tidak mampu dengan memberikan cash program yang seperti yang sekarang ini Keluarga Harapan dan seterusnya kan mendapatkan bantuan sosial. Yang harus diajak bicara untuk memastikan bahwa nanti keputusannya itu bisa diterima semua pihak, itu siapa saja? Ada stakeholders kan banyak, ada asosiasi, ada kelompok komunitas logistik. Nah, mereka juga harus jujur bahwa dengan hadirnya tol maka ada keuntungan yang mereka bisa petik. Waktu lebih cepat, distribusi lebih mudah. Jangan hanya mau untung sendiri. Jangan hanya mau untung sendiri. Jadi solusi imbang itu artinya tidak membebani masyarakat, tetapi juga tidak hanya mengenakkan satu kelompok, kelompok kecil. Jadi imbang betul-betul dihitung dan cara hitungnya adalah transparan, duduk bersama, asosiasi misalnya. Kemudian ada perwakilan dari masyarakat, ada perwakilan dari konsumen, ada perwakilan pemakai, ada perwakilan dari pemerintah stakeholder. Nah, di sini negara hadir. Kalau diputuskan di pekan ini, apa tidak nanti dibilang, oh ini gara-gara mau pemilu ini? Apapun, seperti yang berkali-kali saya katakan, keputusan politik apapun pasti tidak akan lepas dari anggapan-anggapan seperti itu. Tetapi the show must go on. Pemerintah harus jalan terus, yang penting adalah untuk kesejahteraan rakyat. Yang penting adalah untuk kebaikan bersama. Maka tempuh. Kalau kemudian dengan kebaikan bersama itu orang lain mempersepsi bahwa ini karena ada modus-modus politik atau motif-motif politik, nggak soal. Karena seluruh kehidupan ini tidak bisa lepas dari politik. Zon politikon kan katanya begitu. Nah, yang penting untuk kemaslahatan bersama. Yang penting adalah kemaslahatan bersama. Nah, banyak kok yang menganggap bahwa politik itu mulia. Politik itu jalan yang sebetulnya jalan mulia. Yang membuat kotor kan pelaku-pelaku elit-elit politik yang tidak bertanggung jawab, yang masih belum selesai dengan dirinya kan gitu. Jadi kita berharap pekan ini akan ada solusi baru untuk solusi yang imbang, betul, dan itu untuk jangka panjang bagus buat masyarakat. Dan tentu saja belum tentu juga bahwa faktor sepinya tol itu dikatakan karena semata-mata karena tarif. Ini kan baru beroperasi berapa bulan begitu ya, jangan buru-buru ngambil keputusan. Nah, kita lihat nanti menjelang Lebaran kan pasti penuh. Itu dia. Apa mau berpuluh-puluh jam lagi di jalan biasa begitu? Kalau saya sih inginnya lewat jalan tol. Betul. Terima kasih Mas Abdul Qahar sudah hadir di sini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, pemerintah sepantasnya lebih berpihak kepada subsidi jenis penurunan pajak badan usaha jalan tol ataupun perpanjangan masa konsesi atau hak kelola tol. Kebijakan itu dapat dilihat merupakan kebijakan yang paling imbang bagi pengguna ataupun juga pengelola tol. Intinya adalah kita bisa berusaha untuk menguntungkan semua pihak. Semoga itu segera terjadi. Saya Leonard Tamosir. Terima kasih Anda sudah
Metro TV, knowledge to elevate.